Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu? Putrane sehat? Balita ya? Itu umur berapa bu? 8 bulan. Oh 8 bulan. Oh. Ini ya bu, ini kami dari Nakes Klinik Bayangkara Polresta Cilacap mau sedikit memberikan pengetahuan tentang diare pada balita. Ya, rawan kan? Kalau balita itu kan kena diare apalagi musim hujan. Ini sehat semuanya, ini ada sehat ya? Kok anteng? Niki coba dibaca dulu, ini bisa dibaca ya. Itu leaflet diare. Nah itu diare udah tahu ya ibu-ibu. Diare itu apa? Buang air besar, encer lebih sering dari biasanya. Betul, iya. Lebih dari 3 kali dalam sehari. Kalau anak-anak, terutama yang masih punya anak balita itu kalau dalam 1 hari sekiranya sudah encer BAB-nya, tapi makannya normal, tapi BAB-nya encer, itu harus diwaspadai. Ya, bahwa itu diare. Nah, itu. Cara penularannya diare itu ya bisa dibaca ibu yang di leaflet di selebaran. Itu yang terkena diare bila makan atau minum yang tercemar itu atau terkontaminasi. Ya, yang mungkin kita beli di luar kan kita nggak tahu kebersihannya. Tapi kalau anak-anak balita itu lebih baik makanan yang buatan sendiri ya bu ya. Oke, lebih diutamakan buatan sendiri. Kemudian bahaya diare, penderita akan kekurangan cairan atau lemes bila tidak segera ditolong, yang akan berakibat fatal bu, kematian. Kekurangan cairan apa bu istilahnya? Betul, dehidrasi. Berarti sudah nggak asing lagi ya bu ya, udah tahu ya. Apalagi kalau yang sudah mempunyai anak balita kan pasti cari pengetahuan ya, cari ilmu pengetahuan dari Google apa dari HP, dari mana gitu ya. Nah ini cara mengatasi diare di rumah, apalagi terutama yang balita. Balita itu kan umur di bawah 5 tahun, mulai dari bayi sampai umur di bawah 5 tahun. Itu memberi oralit. Pemberian oralit itu ada aturannya di leaflet, bisa dibaca ya bu ya. Umur kurang dari 1 tahun itu 1/4 sampai setengah gelas. Nah ini buat pengetahuan ya bu ya. Umur 1 tahun sampai 4 tahun itu antara 1/4 sampai 1 gelas. Umur 5 tahun ke atas itu antara 1 sampai 1,5 gelas. Cara menyiapkan oralit, tahu ya bubuk oralit, tahu ya bu ya? Iya, bubuk oralit itu kan apa namanya, sudah tahu ya? Caranya kan itu dicampurkan dengan air. Tapi sebelumnya kita harus cuci tangan dulu. Seperti sebelum masak lah, sebelum masak kita harus cuci tangan dulu untuk menjaga supaya makanan itu tidak terkontaminasi bakteri dari tangan kita. Kita kan kadang pegang uang, ya kan, pegang benda-benda apa, itu yang menyebabkan terkontaminasi. Nah ini di leaflet yang belakang, lintas diare, 5 langkah tuntaskan diare, terutama pada balita. Cegah diare dengan cara menggunakan air bersih yang cukup, mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sehabis buang air besar, utama ya. Semua anggota keluarga BAB di jamban. Masing-masing sekarang rumah ada jambannya nggak? Ada ya, mungkin di kota ya, alhamdulillah ya ada jambannya. Buanglah tinja bayi, ini terutama yang balita ini, ibu-ibu yang masih punya balita itu kalau membuang kotoran bayi itu dibuang di jamban, diguyur. Untuk pampersnya biasanya digulung, diikat pakai plastik resek dulu, baru dibuang sampah. Jadi biar nggak kemana-mana bakterinya, kan nanti dia lalat, dihinggapi lalat, nanti lalatnya ke masuk rumah, ke makanan. Nah seperti itu bisa menyebabkan diare juga. Berikan imunisasi campak. Terus untuk balita di bawah 5 tahun biasanya sampai umur 2 tahun makanan pendamping ASI. Ya kan, mulai dari 6 bulan itu kita sudah ada MASI. Selain ASI juga ada MASI sampai 2 tahun ya. Iya, sampai 2 tahun. Terus mencegah diare yang lain yaitu meneruskan dalam pemberian makanan. Jadi dilanjutkan ya, kalau sampai usia balita itu kan berarti sampai 5 tahun ya, di bawah 5 tahun. Berarti setelah di atas 2 tahun, setelah MASI tadi
tadi makanannya sudah makanan pokok. Nah, itu tetap harus dijaga dalam proses pengolahan pembuatan makanan. Oke. Terus, nah jika diare nih sudah pakai Oralit belum sembuh anak kita balita, ini harus mendapatkan zinc. Zinc gunanya untuk apa Ibu? Tahu nggak? Menjaga daya tahan tubuh. Menjaga imunitas tubuh balita, daya tahan tubuh. Itu hanya dapat di puskesmas atau di vaskes pertama. Kalau diare pakai Oralit di rumah belum sembuh, jangan dibiarkan Bu, nanti bisa dehidrasi sampai kematian. Langsung dibawa ke vaskes pertama atau ke puskesmas, nanti akan dikasih zinc. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Nih, yang punya anak balita terutama? Paham, insya Allah. Iya, insya Allah paham, bisa dipahami, nanti dipraktekkan, dan insya Allah anaknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Berarti kita sendiri sebagai ibunya, saya juga seorang ibu, kebetulan harus mencegahnya. Pertama kali yang diutamakan kebersihannya, PHBS, hidup bersih sehat. Nah itu sebelum menyiapkan makanan, sebelum kita memberi ASI, dicuci dulu ya Bu, tangan kita, ASI kita dicuci dulu pakai air hangat untuk tidak terhindar bakteri-bakteri. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Insya Allah pengetahuan tentang diare balita ini bermanfaat, bisa diterapkan di rumah keseharian dan anak-anak kita selalu sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.